Halo umat yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya? Hari ini sudah hari Sabtu, besok hari Minggu, di mana kita akan kembali beribadah bersama. Nah, gimana perasaan saudara-saudara sekalian? Apakah dengan antusias untuk mempersiapkan diri untuk ibadah besok, atau malah sudah mulai jenuh dengan ibadah online? Nah, saudara-saudara yang terkasih, saya jadi teringat tentang minggu lalu ketika di Persekutuan Pemuda. Temanya kalau saya tidak salah adalah budaya ibadah yang baru dan bagaimana menyikapinya. Nah, di sini ada pertanyaan yang menarik yang buat saya cukup menggelitik juga. Ada yang bertanya bahwa boleh nggak sih ibadah online itu kita nontonnya dari gereja lain gitu ya? Bukannya juga kan sebetulnya ya sama aja kan, kita nonton juga atau kita beribadah dari yang channel kita juga, yang khotbah juga kita nggak kenal gitu ya, yang liturgosnya juga kita nggak kenal, boleh nggak? Itu kan sama-sama nggak kenal. Nah, kemudian juga ada yang bertanya, bagaimana misalnya kalau di rumah kayak mau beribadah online tapi internetnya ya putus-putus atau bahkan mungkin nggak ada sinyal sama sekali, dan kadang nggak bisa diakses gitu ya. Ibadah di gereja nggak boleh, ibadah online nggak bisa. Lalu bagaimana caranya kalian beribadah? Nah, ini menarik saudara-saudara. Nah, untuk sebelum saya menjawab pertanyaan itu, mari kita terlebih dahulu melihat sebetulnya apa sih ibadah itu ya. Kalau kita berbicara ibadah, maka yang terbersit adalah ritual keagamaan sih, yang dilakukan dengan waktu tertentu dan tata cara tertentu. Ya memang ini benar, nggak ada salahnya. Tapi sebetulnya kita bisa lihat lebih dalam di dalam Alkitab. Dulu ibadahnya itu seperti apa sih? Nah, kalau kita lihat dalam Alkitab, kita bisa lihat dulu zamannya Kain dan Habel ya, ketika mereka mempersembahkan hasil dari mereka kepada Tuhan. Kemudian berkembang, mereka mulai mempersiapkan mezbah gitu ya, untuk berikan korban syukur pada Tuhan. Ya, di zaman Musa sudah semakin lebih diperbaiki lagi tuh. Bahkan Tuhan juga sudah mengatur di dalamnya, sudah memerintahkan kepada Musa mendirikan mezbah di tengah, dikelilingi oleh para 12 suku bangsa Israel gitu ya. Dan ternyata terus berkembang kembali ke zamannya Salomo, di mana dia mendirikan bait Allah gitu, bait suci di Yerusalem. Tentu saja sudah semakin lebih detail gitu tentang bait suci dan tata caranya. Apakah berhenti pola peribadatan seperti itu? Apakah berlangsung selamanya? Tidak. Waktu itu juga kemudian dihancurkan, sehingga kemudian bangsa Israel bingung harus beribadah di mana. Akhirnya mereka beribadah di rumah-rumah atau rumah ibadah yang lebih dikenal dengan nama sinagog. Mereka di situ mulai melakukan ibadah karena memang mau ke bait suci udah nggak bisa lagi, sudah runtuh dan sudah dihancurkan pada zaman pembuangan ke Babel itu. Nah, ternyata apa yang dilakukan mereka itu cukup menarik gitu ya. Kalau kita perhatikan di sana itu semakin berkembang, apalagi ketika di zaman Yesus. Mungkin kita bisa ingat ketika Yesus sempat mengajar keliling dari rumah-rumah ibadah gitu ya, itu di sinagog. Nah, sebenarnya apa aja sih di sinagog itu yang mereka lakukan? Biasanya awal-awal mereka ada Shema itu kayak pengakuan lah ya, pengakuan bahwa kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu gitu ya, segenap akal budimu gitu ya. Itu ada sih di Ulangan 6 di Ulangan 6 ayat ke-4 dan 5. Di situ ada, kita bisa lihat bersama-sama di Ulangan pasal 6 ayat 4 dan 5. Dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Nah, ini nih. Ya, dimulai dengan itu, kemudian mereka biasanya berdoa, terus kemudian membaca firman Tuhan atau kitab Taurat. Nah, kemudian kalau ada orang yang memang berkompeten atau yang cukup ahli bisa melakukan uraian dari pembacaan Taurat tersebut.
Ya, kalau tidak ada ya tidak diuraikan. Ya sebenarnya uraian kita Taurat itu seperti khotbahnya lah. Kemudian diakhiri dengan berkat pengutusan dan berkat dari Tuhan gitu ya. Ini sebetulnya GKI itu dasarnya itu juga menganut liturgi yang seperti ini. Nah, jadi kita bisa lihat nih pola peribadatan yang sebetulnya semakin berkembang dari waktu ke waktu. Nah kan? Nah, kemudian dengan adanya peribadatan seperti itu, apakah semuanya baik-baik saja? Oh, ternyata tidak. Di zaman para nabi sebelum Yesus, bahkan Yesus sendiri sempat mengkritik tuh peribadatan mereka, pola ibadah mereka. Nah, yang dikritik apakah tata caranya? Tentu saja bukan tata caranya, tapi karena mereka sudah mulai tidak memaknai ibadah itu sendiri. Itu yang mulai dikritik. Nah, saudara yang terkasih, jadi sebetulnya harusnya ibadahnya seperti apa gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan dari asal katanya ibadah itu ya dari bahasa Ibrani gitu ya, dan juga dari bahasa Yunani yang artinya menghamba atau melakukan pelayanan dan penyembahan. Jadi kalau boleh dikatakan adalah ibadah itu seluruh aktivitas manusia yang merupakan pelayanan dan pengucapan syukur kepada Tuhan. Nah, jadi kita sebagai umat Tuhan ini yang hidupnya sudah terlebih dahulu diberkati oleh Tuhan, kemudian memberikan waktu kita mengucapkan syukur, kita datang kepada Tuhan dan beribadah kepadanya, melayani Dia. Nah, jadi sebetulnya kalau kita beribadah, Tuhanlah yang menjadi pusat dan Tuhanlah yang menjadi pusat dari segala kegiatan ibadah kita. Bahkan kalau kita perhatikan dalam kitab Roma pasal 12 ayat ke-1, di sini kita bisa lihat bahwa karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi kita bisa lihat bahwa inilah ibadah yang sejati. Kita mempersembahkan diri kita, hidup kita sebagai persembahan yang hidup dan berkenan kepada Allah. Jadi ketika kita beribadah, kita betul-betul mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan yang di awal tadi sebetulnya mudah saja. Boleh nggak gitu ikut ibadah di gereja yang lain? Nah, kembali kita mesti tanya, motivasi kita apa? Ya. Nah, motivasi kita itu apakah untuk betul-betul kita datang menyembah Tuhan, memberikan diri kita kepada Tuhan, memberikan yang terbaik kepada Tuhan, atau sebetulnya hanya untuk memuaskan diri kita sendiri? Oh, karena di ibadah di tempat di channel yang lain itu musiknya bagus, pengkhotbahnya bagus gitu ya, dan menarik. Nah, kita tuh mesti lihat ke dalam diri kita. Tujuannya apa ibadah? Ya. Nah, intinya adalah kita mempersembahkan diri kita kepada Tuhan dan bukan untuk memuaskan diri kita sendiri. Ya. Nah, persembahan apa nih yang mau kita berikan pada Tuhan gitu ya? Nah, ya kita harus mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh, fokus kepada Tuhan, menyediakan waktu untuk Tuhan, mempersiapkan diri dengan baik, mengikuti setiap tata ibadah dengan baik, dengan sepenuh hati, tidak teralihkan dengan misalnya message di WhatsApp atau di gadget lain gitu ya, atau game di tempat lain. Nah, karena kenapa? Kita mesti ingat bahwa ibadah yang sejati itu menurut Roma adalah mempersiapkan tubuh kita atau diri kita sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Nah, kemudian lalu bagaimana misalnya kalau internetnya mati, susah jaringan? Nah, jika yang dialami kondisinya seperti demikian, sebetulnya kita masih bisa tetap beribadah. Ibadahnya bisa kita lakukan sendiri dan atau bersama dengan keluarga di rumah bersama gitu ya. Kita berdoa, kita memuji Tuhan, mengucap syukur sama Tuhan, kita membaca firman Tuhan, kita renungkan bersama. Kan bisa, sebetulnya bisa. Nah, karena itu juga sebetulnya termasuk beribadah kepada Tuhan. Sama seperti pada zaman dulu tuh di sinagog juga kan seperti itu.
Nah, selamat mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah esok hari. Kiranya Tuhan Yesus yang menuntun kita sehingga persembahan kita, ibadah kita berkenan di hadapannya. Amin.